Jendela Sekolah. Radio Edukasi Cerdas Santun dan Menghibur. Hai halo, apa kabar insan edukasi? Jumpa lagi bersama saya Kamarati Leksono di Jendela Sekolah. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Bapak Arif Pratiwindyo SPD JAS MPD dari SMA Negeri 1 Bantul Yogyakarta. Dan kita akan segera berkenalan dengan beliau ya. Tapi saya akan sedikit membacakan sekilas tentang beliau ya. Ini hanya sekilas, mungkin ada yang lebih panjang lagi ya. Beliau S1-nya di Fakultas Ilmu Keolahragaan FIK UNY 2006 dan pasca sarjananya di 2014. Kemudian beliau menempuh pendidikan di Australia pada 2019 di University of Queensland jurusan Health and Physical Education atau HPE ya. Kemudian beliau mengikuti pertukaran guru di Sungai Kolok Community and Education College Thailand 2012 dan juga beliau sebagai instruktur Kabupaten Bantul implementasi kurikulum 13 untuk mata pelajaran PJOK jenjang SMK di 2014. Dan di 2021 beliau merupakan pengajar praktek program CGP Angkatan Ketiga. Luar biasa sekali. Dan kita akan segera berkenalan dengan beliau, Pak Arif. Halo Pak Arif, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja Mbak. Bagaimana dengan Anda? Wah, saya luar biasa karena kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Dan kali ini ya Pak Arif kita akan berbicara tentang ini, saya coba baca ya. Penerapan constraint approach dalam implementasi kurikulum merdeka. Ini baru banget buat saya ya. Buat kita juga insan edukasi ya Pak Arif ya. Oke, baik, kita kenalan lagi nih tentang seperti apa sih profil sekolah Bapak di SMA Negeri 1 Bantul. Oke, SMA 1 Bantul. SMA 1 Bantul itu terletak di Jalan Bantul, tepatnya Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, di Kecamatan Bantul, Kabupatennya Bantul juga. Oh iya. Oke, kita di pinggir jalan, terdiri atas 40 guru dan sekitar 20 tenaga kependidikan. Jumlah siswa 900-an, untuk tepatnya. Wah, 895. Banyak sekali ya. Kalau tidak salah tadi tidak sempat saya hitung satu-satu. Enggak apa-apa Pak, kira-kira saja kita bisa memprediksi seperti apa besarnya sekolah Bapak ya dengan banyak siswa. Apalagi di masa-masa yang sudah bisa masuk ke sekolah ya Pak ya. Nah kemudian sedikit nih visi misi sekolah Bapak nih, sekolah Bapak di SMA Negeri 1. Untuk visi misi kita adalah berkarakter, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Itu Mbak visi misi kita, cukup pendek tetapi mengena di hati, insya Allah. Itu pendek tapi sebenarnya maknanya panjang dan luas ya. Apalagi IKM kali ini kayaknya itu sudah menyentuh banyak sekali loh Pak. Iya betul sekali. Nah boleh tahu nih apa moto atau slogan dari SMA Negeri 1 Bantul? Oke, untuk SMA 1 Bantul kami menggunakan atau memakai moto The Character School of Jogja. Artinya kita itu pengen banget menghidupkan roh karakter Jogja. Kita masukkan ke dalam implementasi kehidupan sehari-hari, baik untuk siswa dan juga penerapannya untuk gurunya, begitu Mbak. Iya, berarti ini sekolah juga berdasarkan culture ya. Iya, betul sekali. Ini cocok juga nanti kalau dengan IKM nih sepertinya nih, larinya ke sana lagi nih Pak ya. Wah, seru banget ini. Nah, kemudian nih apa program-program unggulan sekolah untuk menunjang visi misi tadi Pak? Oke, ada beberapa program unggulan sekolah. Itu yang pertama adalah kita sudah sekolah sehat nasional. Terus kita juga pembudayaan untuk budaya literasi. Nanti di sana ada literasi banyak sekali karena kemarin kita juga alhamdulillah mendapatkan juara 1 untuk lomba perpustakaan nasional. Terus kita juga sekolah adiwiyata dan juga adiwiyata mandiri. Jadi hampir semuanya menjadi unggulan untuk kita. Dan yang paling penting atau yang paling kita unggulkan adalah kita memiliki program SKS Mbak. Jadi seperti kampus itu nanti modelnya SKS. Bagi siswa yang bisa lulus lebih cepat atau bisa menangkap berbagai macam mata pelajaran dengan cepat akan
lebih cepat lulusnya. Ini Begitu. berdasarkan kemampuan siswa banget Iya, ya. betul sekali. Oke. Dan juga ini Mbak, prestasi Mbak, berdasarkan prestasi. Ini jadi saya ingin tahu nih kalau pembagiannya dalam kelas seperti apa ini kalau sistem SKS itu. Untuk SKS sendiri nanti ada siswa di penjaringan, ada juga siswa yang mengajukan diri. Nanti ada beberapa seleksi yang harus mereka tempuh. Terus nanti kita akan bikin kelas untuk tersendiri. Kita kalau biasanya kita sebut sebagai excellent class ya, SKS itu hampir seperti excellent itu. class. Oke, jadi bisa juga nggak sekelas ya, bisa jenjangnya beda-beda gitu ya. Karena mereka mengejar untuk kecepatan, dia bisa melebihi teman-teman yang lain ya. It's okay, kita berikan fasilitas untuk itu. Luar biasa, nih mengerti banget siswanya ya Pak ya. Betul sekali. Oke, kemudian parameter apa yang digunakan sebagai bentuk dari keberhasilan dari berjalannya visi dan misi tersebut nih Pak? Oke, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa ambil. Untuk yang pertama adalah kita mampu melihat yang paling gampang itu adalah kondisi siswanya berkarakternya seperti apa. Apakah mereka orang-orang yang mampu untuk menjaga kesopanan atau orang-orang yang cuma asal-asalan, itu kan bisa terlihat jelas. Ketika kita melihat masuk ke dalam, kita bisa melihat apakah siswanya itu ketika ada sampah diambil ataupun tidak. Nah, itu kan langsung terlihat. Dan juga kalau kita mau melihat parameter yang lain, bisa kita lihat dari berbagai macam prestasi yang dimiliki, dituangkan oleh siswanya. Ya alhamdulillah lumayan lah Mbak itu untuk memenuhi piala ya, memenuhi lemari piala. Enggak juga sih sebenarnya kan jadi ada forum atau tempat untuk anak-anak bisa berekspresi sebenarnya ya. Sekali. Dan pasti akan ada penghargaan khusus dari Bapak Ibu guru kan, anak-anak menjadi lebih percaya diri. Iya, betul sekali. Enggak hanya memenuhi itu sepertinya. Nah, kayaknya kalau kita dengarkan ini luar biasa ya SMA Negeri 1, dan juga saya ingin lebih tahu tentang Pak Arif ini dan bagaimana tadi penerapan kurikulumnya yang luar biasa. Constraint approach ini menarik banget ini menggigit. Kita akan kembali nanti ya Pak Arif ya. Yep. Insan Edukasi tetap di sini di Jendela Sekolah, tentu saja hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Nama saya Trias Agataroni, biasanya saya dipanggil Ibu Trias. Saya adalah guru penggerak di SMA YPK Diaspora. Menurut saya, kegiatan atau program pelatihan guru penggerak ini sangat baik karena pengaruhnya sangat membantu saya di dalam kelas. Seperti contoh, anak-anak menjadi lebih akrab kepada saya dan lebih terbuka terkait minat mereka dan kekurangan-kekurangan yang mereka alami selama belajar. Mereka menjadi lebih fokus dan kami bisa berkolaborasi bersama-sama. Radio Edukasi Cerdas Santun dan Menghibur, Insan Edukasi masih bersama saya Kamarati Laksono dan Pak Arif tentu saja di Jendela Sekolah. Kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita yang seru ini dengan Pak Arif. Seru nih kayaknya ya. Nah, berkaitan dengan tema tadi ada penerapan constraint approach dalam implementasi kurikulum merdeka atau IKM yang sekarang lagi banyak diupayakan ya. Nah, ini yang pingin diketahui Insan Edukasi itu, apa itu constraint approach? Oke. Constraint approach sepertinya masih belum pernah belum belum familiar belum, gitu. Saya ya. juga jadi penasaran apa gitu constraint ini mau neken siswa kayak apa gitu ya kesannya ya. Oke. Secara umum kalau kita melihat constraint secara tata bahasa, constraint itu merupakan tekanan gitu atau hambatan gitu ya. Menekan. Artinya approach itu pendekatan yang menggunakan atau malah menggunakan kelemahan siswa atau kelemahan atau hambatan ya, kita menyebutnya sebagai hambatan untuk membawa siswa menjadi versi yang terbaik versi dirinya sendiri. Wah, bingung tidak Mbak? Ya? Ada gambaran tidak ini? Apakah ada gambaran? Jadi ada hambatan, kemudian memaksa siswa untuk dengan hambatan itu dia tetap jalan gitu istilahnya gitu ya. Jalan dan dia mampu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Misalnya nih, ini Bapak kan olahraga ya. Misalnya saya ini nggak bisa lari. Dari dulu kalau saya lari tuh pasti kram perut nih Pak. Terus piye itu? Gitu. Pakai bahasa Jawa. Terus gimana itu Pak? Itu yang paling enak ketika lari dan kram perut itu tidak usah lari Mbak.
Jadi duduk saja Pak. Jadi duduk saja. Nah, tetapi kan di constraint ini tidak seperti itu. Jadi modelnya begini. Ketika ada siswa yang gede, dia harus berhadapan main sepak bola dengan siswa yang kecil. Apakah terus yang kecil itu jadi minder atau dia harus nunggu dulu menjadi gede? Atau yang gede ini harus menyesuaikan diri dengan yang kecil musuhnya, terus dia dulu baru bertanding? Kan tidak. Ngalah gitu ceritanya ya. Artinya Mengalah di sini gitu ya. kita melihat bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing. Ada yang diberikan kelebihan Talenta. Kelebihan dari postur, ada yang kelebihan dari semangat dan sebagainya. Nah, disinilah constraint approach. Kita akan mulai masuk ke constraint-nya dulu ya Mbak ya. Ini Boleh, sebagai prolog dulu. Karena dalam sebuah pembelajaran itu kan tidak bisa hanya melihat dari siswa. Siswanya ini. Atau hanya melihat dari sisi hasil. Hasilnya nilainya tinggi. Atau dilihat dari sisi sarana prasarana. Apakah dengan sarana prasarana yang bagus itu menjamin siswa itu bisa lari cepat gitu ya? Ya betul sekali. Nah, disinilah constraint ini merangkum bahwa dengan adanya 3 hambatan yang kita ambil. Yang pertama adalah individual constraint, artinya hambatan yang ada di tubuh atau di di bagian si individu tersebut. Dia memiliki karakteristik sendiri. Dia memiliki misalnya bentuk badan, memiliki komposisi tubuh dan sebagainya, jelas berbeda antara satu misalnya dengan saya yang besar gitu, otomatis kalau lari nggak bisa cepet kan ya Pak? Betul sekali. Ya. Terus di situ ada tantangan bahwa silahkan kamu berlari dari sini sampai dengan sana berapa menit? Dia akan coba lari. 200 meter gitu ya Pak ya? Nah, misalnya 200 meter. Pendek banget ya. Di sana sekian detik loh. Oke. Terus kita coba lagi. Oke, kita coba sekali lagi. Tadi kamu bisa nyampe sekian detik. Dicoba lagi sebelum sekian detik, silakan coba lagi. Dia akan berpikir, saya kalau berlari misalnya kaki saya X. Bagaimana ya cara saya supaya mampu berlari dengan kaki posisi X? Dan saya bisa melawan teman-teman yang kakinya tidak X, normal, misalnya seperti itu. Dia akan berpikir, dia akan mencoba, dia akan mengulang-ulang, dia akan melakukan analisis, dia akan melakukan praktek dari hasil analisis, dan dia juga akan mengevaluasinya. Dan ini lebih bagus lagi ketika kita buat dalam bentuk grup atau permainan kelompok ya, permainan kelompok. Nah, ini baru Saya masuk maraton gitu ya, kelompok kan berarti ya Pak ya. Maraton. Jadi misalnya seperti ini, kalau misalnya kita buat gambaran, kita akan menghadapi individual constraint. Artinya kita akan menghadapi perbedaan fisik atau perbedaan karakter dari lawan kita ya. Misalnya ada dua orang yang berhadapan, dia menggunakan, kita masuk ke basket aja Mbak, kita menggunakan passingnya, dia chest pass, kita menggunakan chest pass, dari sini chest pass, dari sini chest pass, oke. Kita akan menggunakan 2 kamera menghadap ke sana, itu 2 orang temennya, satu megang kamera, kanan kiri gitu ya? Kanan kiri, terus temen yang lainnya silahkan untuk memperhatikan, menganalisis atau memberikan masukan. Nanti ketika kita coba, dalam 30 detik silahkan kamu melakukan chest pass. Oke, misalnya sebanyak-banyak. Nah, ketika sudah selesai, dalam 30 detik kamu mencapai 30 misalnya 30. Oke. Untuk 30 detik kedua, silahkan lebih 30. Artinya, ketika mereka sudah berpikir, tadi segini itu berat. Terus bagaimana ya? Akhirnya mereka akan berdiskusi sesama. Ini kurang ini loh, kamu kurang ini, kurang ini. Terus dilihat, terus nanti dilihat di videonya. Nah, disitulah terlihat bahwa ada kolaborasi. Terus siswa akan berpikir kritis, berwawasan global. Ketika siswa tidak tahu, saya masih kurang informasi tentang ini, dia akan menggunakan gadgetnya untuk browsing, untuk mencari pengetahuan. Ternyata ini loh, setelah ini dipraktekkan, kok ini nggak enak ya di tangan saya. Kenapa ya tangannya nggak enak? Oke, di videoin lagi. Kenapa tangannya ketika melakukan ini kok jadi nggak enak? Dilihat lagi, dicocokin lagi, masukkan evaluasi dari teman, praktekkan lagi. Begitu sampai beberapa fase, akhirnya nanti si siswa akan menemukan bahwa ini loh versi terbaik saya melakukan ini. Oke, itu dari sesi untuk yang individual constraint. Terus yang kedua, kita menggunakan equipment atau environment constraint. Artinya kita melihat bahwa lingkungan, sarana prasarana dan sebagainya itu termasuk. Itu sangat berpengaruh karena mau bagaimanapun juga
ada orang yang biasa tinggal di daerah pedesaan, dia sedikit agak bergunung-gunung, itu tentu dia akan memiliki culture yang berbeda, budaya yang berbeda, terus menyelesaikan masalahnya juga berbeda. Bahkan kesegaran jasmaninya kan berbeda, dia naik turun dan sebagainya itu lebih kuat, lebih potrok itu Mbak. Terlatih dan tidak terlatih ya, betul sekali. ya. Nah di situ kita juga bisa melihat bagaimana seandainya ini tidak menggunakan lapangan yang fix atau yang lapangan yang sesuai dengan standar internasional, itu kan jadi masalah juga. Ini equipment ya Pak Equipment, ya? yes, oke. Terus yang terakhir itu kita bisa masuk ke task TASK ya, oke, task atau tugas dari guru. Task ya. Nah di situ kita mampu melihat salah satunya adalah teaching style kita. Kita akan melihat, teaching style kita seperti ini loh. Kita saat kita mengambil komando, saat kita mengambil terbimbing, discovery learning, ini bagaimana sih caranya kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas atau memodifikasi rule and regulation. Itu kan bisa modifikasi atau dipekonah lah itu kalau bahasa Jawanya itu ya. Diatur gitu ya. Diatur. Dan di situ akan terlihat bahwa kalau dijadikan satu kesatuan itu akan melahirkan versi terbaik dari seluruh siswa. Oke, menurut versi mereka masing-masing. Begitu pengalamannya, Mbak. Jadi di constant approach itu ada individual, ada equipment dan ada task. Dan itu masing-masing sudah ada hotsnya ya. Iya, betul sekali. Sebenarnya ya. Kalau kita lihat juga di situ sebenarnya juga sudah ada semacam refleksi juga sebenarnya sekali. ya. Sudah luar komplit biasa itu. Ya. Oke, ini semakin memanas ya Insan Edukasi. Setelah ini kita akan terus ngulik nih dari Pak Arief bagaimana constant approach itu digunakan atau diaplikasikan terutama di dalam IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Tetap di sini di Radio Edukasi di Jendela Sekolah. Tentu saja Radio Edukasi cerdas, santun dan menghibur. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan? Banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Insan Edukasi, kita masih di sini di Jendela Sekolah dan tentu saja bersama tamu istimewa kita Bapak Arief. Kita sapa lagi ya. Pak Arief masih di sini kan ya? Ya. Masih ya. Oke, banyak hal tadi tentang constraint approach ya, yang sudah diceritakan Bapak dan seperti apa ternyata kita sudah bisa ada gambaran ya Pak ya. Nah ini kita lebih ke implementasinya ya Pak ya. Oke. Apakah Bapak juga menerapkan ini di lingkungan SMA Negeri 1 Bantul? Yap. Nah, tentu saja ya. Mau dipanjangin apa dipendekin, Mbak? Kalau pendek, yap. Kalau dipanjangin kita akan panjang sekali, akan menceritakan berbagai macam panjang hal. Nanti biar saya stop aja Pak. Oke, siap. Oke, silakan Pak. Oke, jadi begini, setelah saya mempelajari mendapatkan constraint ini, ketika itu kita mendapatkannya ketika kita mendapatkan tugas untuk belajar ya dari program dari Kemdikbud, kita sempat belajar di Australia itu di Queensland. Kita di University of Queensland. Di sana ada berbagai macam hal yang menarik dan salah satu yang menarik perhatian saya adalah constraint approach. Nah, kenapa demikian dulu? Nah, begini. Kenapa demikian dulu saya baru melihat bahwa dengan constraint approach ini siapapun bisa menjadi the best version of their self. Artinya the best version of their self. Mampu, they can reach higher, they can reach the top place, they can reach the best for their self. Jadi artinya meskipun dengan keterbatasan ya. Iya, betul sekali. Ini yang jadi sesuatu yang membuat kita menggebu-gebu. Sebenarnya sejauh mana sih hambatan saya? Sebenarnya sejauh apa sih hal yang saya tidak mampu untuk saya kerjakan, atau dalam bahasa Indonesia ini adalah
bisa nggak saya menembus batas. Wih. Jadi itu Beyond benar-benar the limit gitu ya. yes, beyond the limit. Jadi artinya dari situ saya benar-benar mempelajarinya, terus memperdalamnya, dan kebetulan di sana kita mendapatkan profesor pembimbing yang benar-benar luar biasa. Sampai ketika kita nanya, kita praktek, dan kita benar-benar diajarkan seperti ini loh. Sampai kalau orang Jawa bilang di luar kepala, wis. Di luar Gitu ya. kepala itu Jadi apa, sudah Mbak? hafal ngelotok gitu ya. Kok Iya, malah dulu. jadi ngelotok ya. Di luar kepala kena angin kebur. Oke, seperti apa nih kira-kira implementasinya, Pak? Nah, kita akan sedikit membahas ini dari penerapan untuk bola basket. Oke, yang Kita kemarin kita pakai sudah bola lakukan basket. bola basket. Oke. Bola basket di sini tidak semua sekolah memiliki lapangan bola basket yang standar internasional. Nah, Oke. ada sedikit info juga Mbak, karena tahun kemarin kita untuk DBL runner up. Jadi mungkin anak-anaknya sudah terpacu sendiri dengan yang namanya cabang bola basket. Nah, ketika mengatakan bahwa bola basket, wah, siswa tuh antusiasnya udah luar biasa. Ya. Ketika Jadi dari awal, cabang olahraga favorit ya. nah betul. Ketika dari awal kita masuk sudah dalam kita buat pembukaan seperti adanya kesepakatan kelas, adanya kalimat pemantik, penyemangat, kita benar-benar bikin per grup, terus akhirnya kita buat sebuah pertandingan kayak kemarin yang kita praktekkan. Dengan 5 bola saja sudah cukup. 5 bola, 5 bola kita akan buat. Yang pertama adalah saya hanya membuat perintah seperti ini. Silahkan per kelompok membuat lingkaran. Satu kelompok berapa orang itu? Satu kelompok bisa terdiri atas 4, 5, atau 6 orang. 4, 5, atau 6. Ya. Oke. Standarnya itu karena kemarin itu jumlah siswa 36 dan kita punya 6 bola. Oke, 5 bola dari Berarti pihak 6 ya? sekolah, 1 bola dari sumbangan dari kakak kelas yang kemarin menang DBL itu disumbangkan ke kita. Itu jadi kita punya 6, artinya kita bagi per 6. Dari situ ada perintah simpel aja. Silahkan selama 1 menit pindahkan atau berikan bola ke teman di samping kirimu. Begini ya. Yes, Kiri. gitu kiri. aja. Itu aja. Oke, silahkan dalam waktu 20 detik silahkan Anda berdiskusi, silahkan tentukan jalan terbaik yang akan Anda lewati. Kesepakatan bersama seperti apa bentuknya, silahkan monggo. Oke, jadi 20 detik itu silahkan mereka akan eyel-eyelan, mereka akan gini aja, tangannya gini, mereka akan menentukan sebuah metode ya. Metode ya, mereka menganalisis. Teknisnya kayak apa gitu ya. Mereka menganalisis, jelas di situ sudah masuk teknik analisis. Oke, di situ. Kita juga bisa melihat bahwa di situ berpikir aras tingkat tinggi atau biasa dulu disebut sebagai HOTS. Yang panas gitu, Ya, hot. HOTS. Terus yang sekarang High itu auditing skill. berpikir aras tingkat tinggi. Kalau yang sekarang berpikir kreatif dan sebagainya, inovatif. Critical thinking skill, dia ya, masuk di oke. situ. Di situ mereka akan melakukan diskusi dulu. Oh gini, yuk silakan coba. Dengan dicoba nanti ada jatuh. Lu nanti kalau ini akan jatuh lebih parah. Nah misalnya seperti Kamu itu. lebih pendek loh, aku lebih tinggi kayak gitu ya. Nah, akhirnya ada masukan, ada itu. Akhirnya kan di situ dia melakukan tahapan yang kedua, yaitu mempraktekkan hasil dari analisis. Nah, kalau setelah praktek itu ya. dilakukan evaluasi. Berarti itu sebelum praktek sudah diskusi dulu ya, Pak, betul. posisinya? Kita buat diskusi selama 20 detik. Oke, silakan 20 detik, silakan diskusi, silakan buat rencana sebagus-bagusnya. Setiap bola yang sudah melewati orang pertama tadi, artinya 1 putaran. Kita akan banyak-banyakan putaran. Nah, oke. Terus nanti pertandingannya sesungguhnya kita hanya akan membatasi 1 menit. Oke. Selama 1 menit kita akan banyak-banyakan putaran. Oke, siap. Mulai 1 menit. Ya, tiup peluit. Mereka akan muter sendiri. Dan setiap putaran silakan dihitung dengan keras. Misalnya 1, 2. Karena dengan berhitung keras sendiri itu tekanan mental bagi lawan-lawannya. Iya, apalagi tambah keras suaranya tuh. betul. Jadi stres yang sebelah ya. Ya, Ini terus sudah dengan berapa adanya gitu. itu kita setelah selesai 1 menit, oke, kita akan nanya grup 1 berapa kali, grup 2 berapa kali. Kita tanya ke grup yang paling banyak. Oke, yang paling banyak, kenapa Anda bisa sekian banyaknya, misalnya 20 kali. Kenapa bisa 20 kali sementara teman-teman yang lain tidak bisa? Nah, mereka akan memberitahu kepada teman-temannya. Teman-teman, kami melakukannya begini loh. Oke, coba dipraktekkan. Terus teman-teman yang lain kan mendapatkan ide dari situ. Oke, jadi ternyata ada diskusi ya. antar kelompok juga Iya, betul ya. sekali di situ terus dipraktekkan. Nah, terus untuk tahapan kedua sama. Kita akan melakukan hal yang sama. Oke, selama 20 detik silakan
Anda berpikir untuk melebihi target. Target hari ini adalah tantangan dari kelompok yang tadi menang. Artinya ketika kelompok tadi menang dia 20, kita akan menggunakan 20 lagi. Oke, selama 1 menit Anda harus bisa melebihi 20, pecahkan rekor dari kelompok yang di sana. Oke, mereka akan diskusi lagi, ngalahin 20 loh. Mereka akan menemukan berbagai macam cara, entah itu caranya licik, entah itu caranya yang nggak licik. Licik ya. Ya, licik di sini bukan berarti negatif loh. Artinya mereka mampu memanfaatkan situasi. Mungkin agak deket lagi, deket dikit gitu. Nah, dari situ itu sudah hampir semuanya sudah bisa terpenuhi. Oke, ini menarik sekali nih, Pak. Ini untuk pendidikan jasmani saja sudah serunya seperti ini ya, dan tidak hanya sekedar pendidikan jasmani sebenarnya ya. Iya, betul sekali. Ya, sekalian anak-anak itu dilatih untuk mengembangkan fisiknya, ternyata nalarnya juga berkembang ya. Terus ada kolaborasi juga di situ, ada kerjasama di sana, dan ternyata banyak hal yang kemudian kita bisa saling mengerti satu sama lain ternyata ya Pak ya. Nah ini nih misalnya, kalau untuk constraint approach ini digunakan di mata pelajaran lain, kira-kira memungkinkan nggak ya Pak? Yap, sangat memungkinkan sekali. Oke, saya akan kasih contoh ya. Ketika di PJOK sendiri itu kan ada olahraga, tetapi ada juga kesehatannya. Nah, di situ dan di kesehatan kita akan membahas secara teori. Oke, contoh yang kita sudah lakukan ya. Kita ketika masuk di kelas, oke, saya akan bagi per kelompok. Jadi tempat duduk sudah tidak lagi menghadap ke depan semua, karena kita sudah tidak menggunakan model pembelajaran yang apa ya itu namanya ortodok ya, yang lawas gitu lawas ya. Itu. Zaman dulu jadul gitu aja deh. Kita akan buat dalam bentuk kelompok-kelompok. Oke, dengan kelompok itu kita jelas akan buka dengan penyemangat. Kita akan buka dengan penyemangat, kita buka dengan ice breaking, kita buka dengan energizing di situ. Ada juga kesepakatan kelas langsung Itu kita penyemangat itu oleh guru. Dari misalnya gini, atau masing-masing siswa. Kelompok 1 silakan kamu gambarkan gitu, atau bikin yel-yel, yang paling gampang yel-yel, atau gambarkan kelompok kalian ini sebagai binatang apa, gambar yang melambangkan Anda itu dalam satu kelompok ini. Nah, ketika mereka macan, mereka akan berlagak seolah-olah mereka adalah macan. Saya untuk Gijang aja deh, rusa deh, biar lincah. Kalau Gijang nanti suaranya gimana ya? Enggak bisa ya, harus bersuara itu Pak. Iya, kan dengan. Padahal dulu yang paling licik tuh kancil Pak. Iya. Wik gitu. Itu ada yang lebih lagi Mbak, ada yang lebih ada yang lebih lucu lagi. Ketika mereka mengatakan hewan apa yang kamu jadikan logo, mereka mengatakan semut. Loh, suara semut gimana? Ternyata suara semut ada Mbak. Gimana? Owe. Oh iya, lagu zaman dulu nih. Lagu jadul itu ya. Nggak usah dinyanyiin di sini ya. Nanti jadi iklan Pak. Iya. Itu ternyata siswa sedemikian antusiasnya sampai menemukan berbagai macam hal. Nah, dari situ kita cukup kita buat dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Misalnya seperti ini. Ketika kemarin sedang heboh-hebohnya kenakalan remaja, kita sangkutkan dengan konteks yang terbaru, yaitu adanya fenomena kelitih ya. Oke. Nah, iya itu serem ya. Kita buka bahwa akhir-akhir ini apa sih berita yang terbaru yang terkait dengan kejahatan? Mereka akan mengatakan ada ini Pak, ada itu Pak, ada itu dan sebagainya. Itu udah masuk pemantik. Kita giring aja menuju ke satu titik. Ketika orang-orang yang bermasalah bertemu dan melakukan kegiatan kejahatan, apa sih sebenarnya yang terjadi dari situ? Menurut kalian, apa sih yang mereka lakukan? Apa sih yang mereka harapkan? Nah, dari situ terjadilah perdebatan. Menurut kami, Pak, ini dan sebagainya. Ada siswa yang begini-begini. Nah, kalau kamu tahu yang seperti itu, oke, sekarang kita mulai berpikir, bagaimana ya cara menghentikannya? Atau bagaimana cara pencegahannya? Oke, di situ nanti terjadi perdebatan. Nah, perdebatan di situ sudah terlihat bahwa adanya analisis situasi, terus melaksanakan masukan, usulan dari teman. Nggak bisa dong kalau dari saya seperti ini, enggak loh dari ada tempat ide kami. Ya, ada masukan. Nah, betul sekali. Terus ada ada juga siswa yang lain masih mempertahankan pendapatnya. Nah, di situ terjadilah semacam brainstorming sebenarnya. Iya, betul sekali. Mappingnya kan jadi nanti kita tinggal enak saja. Guru itu jadi enak, siswanya juga enak. Terus kalau mau lebih bagus lagi, kita buat tulisan-tulisan di mana blok kita saja yang paling enak nanti berikan kepada siswa. Silahkan kalau mau baca peristiwa-peristiwa apa. Nah, dari situ nanti ada sebuah tugas, dan tugas ini bisa masuk ke project. Misalnya kita sediain aja kertas plano. Oke, kita sediain chart
tempel itu kertas Flip kecil. chart. Flip chart. Oke, kita flip flip chart. Terus misalnya kita buat begini. Silahkan apa sih yang menurut kelompok satu, Dari bisa 6 sarankan. tadi ya, dari 6 misalnya ya. yang sana penyebab. Terus yang di sini kok bisa besar seperti apa? Terus yang di sini ranah hukumnya seperti apa? Terus yang di sini penanggulangannya seperti apa? Nah, dari situ buat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Kalau sudah nanti tempelkan. Dari situ, kalau saya biasanya saya menggunakan metode window shopping. Artinya nanti saya mengatakan tinggalkan 2 orang ahli atau 2 orang yang mampu atau yang mengetahui yang bisa presentasi ya, gitu ya di masing-masing flip chart. Ya, betul. Nanti yang lainnya silahkan untuk berkeliling dan jangan lupa datang kula nuwun, pergi juga matur nuwun. Bagus ya. Artinya penerapan ada karakternya juga ya. Karakter budayanya di situ. Jawanya ada, sopan santunnya ada. Oke. Nanti masuk kula nuwun, mau belajar yang di sini diberi apa. Nah, mereka nanti saling menjelaskan. Ya, nanti kalau misalnya ada masukan, silahkan nanti masukan ditulis di situ. Nah, ketika selesai, ketika aba-aba dari guru misalnya 5 menit, oke, silahkan pindah. Oke, pindah, mereka ucapkan terima kasih dan sebagainya, muter-muter. Kalau udah selesai semua, oke, silakan kembali ke kelompok masing-masing. 2 orang tadi yang tidak ikut berkeliling, tentu mereka tidak akan mengetahui dunia luar. Silahkan teman-teman yang tadi keliling, berikan informasi apapun terkait dengan apa yang kamu dapat di sana kepada 2 orang teman kamu yang tadi tidak kemana-mana. Terus untuk 2 orang teman yang tadi tidak kemana-mana, jelas dia mendapatkan banyak sekali masukan dari teman-teman di oret-oret itunya, apa namanya? Ganti cerita gitu. Ya, itu nanti ganti cerita. Ya? Nah, di situ pembelajaran itu ambok 3 jam itu nggak akan terasa. Iya ya. Kemarin itu saya begitu masuk loh kok tiba-tiba udah bel. Nah, diskusinya aja sudah lama, nanti masih seru. harus window shoppingnya tadi juga lama, kasih masukan, diskusi masih harus menyampaikan ke grup masing-masing. Itu bisa ganti-ganti lagi hari ya Pak gitu ya. Oke, Insan Edukasi ini luar biasa. Kita nanti akan segera lanjut lagi ya percakapan kita yang sangat hot ini. Sangat luar biasa. Banyak semangatnya, ilmu barunya dari Pak Arief. Tentu saja hanya di Jendela Sekolah Radio Edukasi, cerdas santun dan menghibur. Halo guru bangsa, apakah rekan guru sudah tahu mengenai platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar merupakan platform teknologi sebagai teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Dengan produk-produk yang ada saat ini, akan membantu Anda dalam mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensi, dan berkarya lebih baik untuk menunjang karir ke depannya. Dari mulai membuat asesmen kepada murid dari berbagai fase dan mata pelajaran, melakukan pembelajaran mandiri yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, menunjukkan kreativitas Anda dengan melakukan aksi nyata, mendapatkan inspirasi praktik belajar mengajar dari video, dan juga mendokumentasikan hasil karya Anda dan membagikannya kepada rekan sejawat untuk mendapatkan umpan balik sekaligus menginspirasi mereka. Selain itu, platform Merdeka Mengajar juga menyediakan berbagai macam perangkat ajar seperti modul ajar atau buku teks untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar Anda yang sesuai dengan kebutuhan murid. Platform Merdeka Mengajar ini merupakan aplikasi yang terus tumbuh dan akan selalu mengalami pemutakhiran dari segi fitur maupun tampilan. Tentunya, hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan Anda dalam menggunakan platform sesuai kebutuhan. Mari bersama kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Platform Merdeka Mengajar ada sebagai teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Masih di sini di Jendela Sekolah bersama Pak Arief dan juga saya Kamarati Laksono. Pak Arief, ini kita lanjut lagi ya tadi ya. Nah, setelah kita tahu banyak tentang constraint approach dan juga contoh-contohnya yang sudah sangat jelas ya. Tadi ternyata juga bisa digunakan tidak hanya untuk penjaskes ya. Untuk yang lainnya mungkin bisa diaplikasikan, itu banyak peluang untuk ke sana ya. Karena ini sebenarnya untuk IKM-nya juga masuk banget ya. Ke-6 aspek masuk banget ya. Benar nggak sih Pak? Masuk? Betul sekali. Masuk kan. Nah, semuanya masuk. Ini nih saya mau tanya nih, adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi untuk pembelajaran menggunakan constraint approach ini? Waduh, kalau kita berbicara masalah kendala, jelas
selalu ada ya, something new is something weird. Nah, itu ada sebuah pepatah seperti itu ya. Sesuatu yang baru itu sesuatu yang aneh. So, kalau kita bisa mengatakan we have to know it better than we but never judge it worse. Nah, artinya begitu. Nah, ketika kita harus mengetahui sesuatu itu dengan lebih baik, tetapi janganlah menilai itu lebih buruk. Karena belum tentu apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya, atau sebaliknya. Sesuatu itu justru terlihat baik dengan adanya kondisi yang dianggap, dalam tanda kutip, dianggap tidak baik. Bisa seperti itu. Oke, itu mungkin itu kalau misalnya seandainya bisa. Constraint approach ini kan masih menjadi sebuah something new ya, something new di jadi sini. Jangan anggap itu weird gitu ya. Oke, something harus new. dicoba dulu kayaknya ya. Jadi mungkin hambatannya kalau seandainya bisa, itu ada pihak-pihak terkait yang mau untuk menjembatani. Artinya untuk mampu mengenalkan, constraint di sini ada constraint loh. Dan bahkan yang kita pahami bahwa constraint ini merupakan salah satu bagian atau model yang digunakan oleh Oxford ya, itu untuk mendidik. Jadi ini adopsinya dari Oxford ya? Betul, Oxford University ya. Karena dia UQ itu adalah di bawahnya Oxford, jadi kita masuknya ke sana begitu. Dan ini sesuatu yang benar-benar luar biasa, dan mungkin besok saya bisa dibantu, siapa tahu ada yang mau mensponsori usaha. Gitu ya. Mensponsori atau nah, ini ceritanya bisa gitu. Berarti belajar dengan Bapak tentang constraint approach ini yang memang sesuatu yang baru. Dan kalau di Indonesia apakah sudah ada yang menggunakan, Pak? Sudah ada yang menggunakan, yaitu SMA 1 Bantul. Oh, luar biasa. Mungkin bisa dikatakan kami yang pertama ya. Jadi untuk sekolah-sekolah lain banyak yang masih malah belum ya? Belum dikatakan belum ya? Ini hal yang sangat baru ya? Iya, sangat baru karena masih mungkin belum kenal. Semoga nanti Insan Edukasi bisa ya. Kalau ingin belajar nanti bisa menghubungi kita di Radio Edukasi melalui WA di 0815 689 1251. Saya ulang 0815 689 1251, atau bisa Anda masukkan dalam komen di streaming kami radioedukasi.kemdikbud.go.id ya. Itu di situ ada kolom komen. Anda bisa bertanya banyak tentang constraint approach ini, nanti akan kita sampaikan langsung ke Pak Arif gitu ya. Atau nanti boleh kasih WA-nya nih. Bahaya nggak? Oh nggak ya? Boleh. Ya. WA-nya mau disebutin, Pak? Aduh. Atau nanti aja ya, lewat kami aja ya. Oke, itu tentang kendalanya. Jadi kendala itu kita hadapi dulu, baru setelah itu kita baru tahu kendalanya seperti itu. Tapi selama implementasi ini Bapak tidak mengalami kendala ya? Iya, betul sekali. Jadi jalan lurus-lurus saja ya gitu ya. Fine aja. Oke. Nah, kalau kira-kira ini nanti mau digunakan di Indonesia nih, bagaimana Pak? Sesuai nggak gitu? Ya, kalau saya melihatnya sangat sesuai sekali. Sangat sesuai ya. Kita akan melihat ini kita berpikir bahwa kondisi siswa secara individual dia memiliki karakteristik masing-masing, itu sangat tepat ketika kita menerapkan constraint approach ini. Nah, satu lagi ini, constraint approach ini ternyata baru sekali dipakai di SMA Negeri 1 Bantul. Nah, tanggapan orang tua bagaimana, Pak? Nah, ini dari orang tua selalu mengatakan bahwa ya mungkin karena orang tuanya kenal ya dengan saya, jadi selalu menanyakan, Mas, kemarin siswa itu diajari apa sih? Mas ya panggilannya ya? Kayak Mas Nadim ya? Saya kan masih muda gitu ya. Oke. Saya menolak tua ini kayaknya. Nggak apa-apa. Biar semangatnya juga muda, Mas Arif. Nah, di situ orang tua itu selalu menanyakan, anak itu dikasih apa sih? Nah, misalnya begitu. Terus saya mengatakan begini, pernahkah Anda atau apa sih yang Anda pikirkan ketika putra panjenengan ini mempunyai pemikiran yang berbeda dengan Anda? Apakah Anda akan marahi? Karena belum tentu apa yang dipikirkan oleh si anak itu salah. Belum tentu juga apa yang Anda dipikirkan Anda itu benar. Nah, artinya apa? Ketika dia harus mau melewati sebuah jalan, ketika kita ngomongin aja ini satu kota X ke kota Y, di mana silakan mau jalan lewat manapun, terserah. Ada banyak jalan ke Roma ya ini ya. Dia menuju lewat jalan
A boleh nggak? Boleh. Lewat jalan B boleh, lewat jalan C boleh, bahkan lewat sawah boleh, lewat bawah tanah boleh. Nah, cuma permasalahannya ketika mereka harus menghadapi berbagai macam hal, nah disitulah dia akan belajar bahwa, hey, I found something, okay, I knew something, I have learned something. And I have to survive kayaknya ya. Yes, I have to survive. Yes, that's right. Kayak gitu ya. Dan that's my experience. Karena sepemahaman kita bahwa yang namanya belajar itu adalah merekonstruksi sebuah bangunan, dan sebuah bangunan itu berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Dengan itu maka harapannya constraint itu mampu menjadi penengahnya. Nah, saya mengatakannya begitu. Oke, jadi ada sisi positif juga dari orang tua ya. Mereka berpikir betul. bahwa itu oke ya, bagus juga ya. Karena akhirnya anaknya akan menjadi dewasa gitu ya. Menjadi dewasa dan berpikirnya juga dewasa seperti itu ya Pak Arief ya. Iya, betul sekali. Oke, keren banget. Dan ini kalau misalnya terus dilanjut, ini sepertinya nggak akan berhenti ya Insan Edukasi. Luar biasa. Satu lagi nih, boleh untuk closing statement nih dari Pak Arief nih untuk kita semua Insan Edukasi. Oke, yang pertama saya selalu mengatakan bahwa seorang yang cerdas itu adalah seseorang yang mampu melihat sesuatu yang terdalam dari yang paling dalam. Melihat sesuatu yang tidak bisa didapat. Ya, ini bekerja melihat sesuatu yang terdalam dari yang paling dalam. Artinya, someone who can see it, you have to see it. Catch the chance. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena siapapun yang takut mencoba itu berarti dia kalah perang sebelum dia maju berperang. Wah, dalam banget, luar biasa ya. Filosofinya ini filosofi kopi jadinya. Filosofi kopi. Dalam banget gitu. Baik Pak Arief, terima kasih sekali telah datang di sini sebagai tamu kami yang istimewa di Jendela Sekolah, dan kami masih berharap nih suatu ketika Pak Arief masih mau berbagi ilmu dengan kami ya. Oke, siap. Nah, nanti jangan lupa kalau nanti ada tiba-tiba request dari kami tentang apa itu constraint approach, nanti siap menjawab loh ya. Baik, Insan Edukasi, pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan di WA kami di 0815689251 0815689251 atau melalui web kami di radioedukasi.kemdikbud.go.id dan juga aplikasi Radio Edukasi. Dan sangat menyesalnya harus kita usaikan dulu ini pertemuan kita yang luar biasa ya. Kita dapat ilmu baru hari ini. Terima kasih Pak Arief untuk kedatangannya di studio kami ini untuk berbagi ilmu yang luar biasa yang ternyata ini hanya satu-satunya loh di Indonesia. Oke, baik Insan Edukasi, Pak Arief. Nanti ketemu lagi kapan-kapan ya. Siap. Kita pamit bersama-sama ke Insan Edukasi. Insan Edukasi, sampai jumpa lagi di Jendela Sekolah. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.